Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Maseva Story Channel, yang memberikan kisah nyata dan penuh hikmah. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang konflik pedagang sayur keliling dan penjual sayur rumahan. Namun sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channel ini terlebih dahulu. Udara pagi masih segar ketika Budi menyalakan mobil pick-up-nya. Suara mesinnya yang bergetar pelan berpadu dengan kokok ayam di kejauhan. Di keranjang belakangnya, sayur-sayuran hijau tertata rapi, siap untuk dijual kepada pelanggan. Ia sudah biasa menyusuri ganggang sempit di kota, menjajakan dagangannya dari rumah ke rumah. Tapi hari ini berbeda. Budi memutuskan untuk mencoba rute baru, memasuki sebuah desa yang belum pernah ia singgahi sebelumnya. Ia mendengar dari seorang teman bahwa di sana belum banyak pedagang keliling, dan ibu-ibu di desa itu sering mengeluh karena harga sayur di warung rumahan terlalu mahal. Budi mengendarai motornya perlahan, menyusuri jalan tanah yang masih basah oleh embun. Desa itu tampak asri, rumah-rumah kayu berjajar dengan pekarangan yang luas. Beberapa warga sudah terlihat di depan rumah, menyapu halaman atau memberi makan ternak. Budi menarik napas dalam, lalu berseru dengan suara lantang, seperti yang selalu ia lakukan. Sayur segar murah-murah. Kepala-kepala mulai bermunculan dari balik pintu. Seorang ibu keluar sambil menggendong anaknya, menatap Budi dengan penuh minat. Yang lain mengikuti, berjalan ke arah motor Budi dengan wajah penuh harap. "Wah, baru kali ini ada yang jualan keliling ke sini," ujar seorang ibu, melihat sayur-sayur Budi dengan mata berbinar. "Berapa ini kangkungnya, Bang?" tanya ibu yang lain. Budi tersenyum. Ia menyebutkan harga yang lebih murah dari yang biasa mereka beli di warung. Para ibu langsung menyerbu, memilih sayur dengan antusias. Tapi dari kejauhan, seseorang mengamati mereka dengan tatapan tajam. Wajahnya tegang, tangan mengepal. Ia berdiri di depan sebuah warung sayur kecil yang sepi pelanggan. Parman, pemilik warung itu, menyaksikan semuanya dengan dada bergejolak. Dagangannya baru saja ia tata, tapi tak satu pun pelanggan datang. Semuanya berkumpul di sekitar pedagang keliling yang baru saja masuk ke desanya. Tatapan Parman semakin gelap. Rahangnya mengeras. Lalu, dengan langkah cepat, ia menuju ke arah Budi. Budi masih sibuk melayani pembeli saat suara langkah berat mendekat. Para ibu yang berkumpul mulai menoleh. Wajah mereka berubah cemas saat melihat Parman berdiri di sana dengan mata menyala penuh amarah. "Hei, kamu!" Suara Parman menggelegar, membuat Budi menghentikan tangannya yang sedang memasukkan bayam ke dalam kantong plastik. Budi menoleh, mendapati seorang pria bertubuh kekar dengan sorot mata tajam menatapnya penuh kemarahan. "Iya, Pak, ada apa?" tanya Budi dengan nada ramah, mencoba tetap sopan. Parman melangkah mendekat, berdiri tepat di depan mobil Budi. Ia menyapu pandangannya ke arah para ibu yang masih memegang kantong berisi sayur. "Kalian semua ini gimana sih?" Suara Parman semakin meninggi. "Udah tahu saya punya warung, malah belanja ke orang luar. Enak aja. Dia bukan orang sini." Beberapa ibu langsung terdiam, sebagian mundur perlahan, takut terlibat masalah. Tapi ada juga yang saling berbisik, merasa tidak terima dengan cara Parman berbicara. Budi menghela napas, berusaha tetap tenang. "Saya cuma jualan, Pak," ujarnya pelan. "Saya nggak maksud ganggu usaha siapapun." Parman mendengus. "Nggak ganggu," katanya. "Gara-gara kamu, warung saya sepi, pelanggan saya pada kabur. Kamu pikir ini desa siapa aja boleh seenaknya jualan?" Suasana makin tegang. Beberapa ibu mulai mundur, takut terjadi keributan. Budi tetap diam, tidak ingin memperkeruh keadaan. Tapi Parman belum selesai. Wajahnya semakin merah, napasnya memburu. Lalu, dengan suara dingin, ia berkata, "Kalau kamu masih jualan di sini, saya bakal laporin kamu. Saya bakal pastiin kamu masuk penjara." Budi terkejut. Ia tidak menyangka masalah ini akan sampai ke ancaman hukum. Ia mencoba membaca ekspresi Parman, mencari tahu apakah ancaman itu hanya gertakan atau sungguh-sungguh.
Namun dari cara pria itu bicara, Budi bisa merasakan keseriusannya. Di sekeliling mereka, para ibu saling bertatapan, tak tahu harus berbuat apa. Beberapa terlihat kasihan pada Budi, tapi mereka juga tidak ingin terlibat dalam konflik ini. Parman mendekat lebih lagi, hingga hanya beberapa jengkal dari wajah Budi. Suaranya lebih rendah, tapi penuh tekanan. "Ini peringatan terakhir," katanya. "Kalau besok kamu masih jualan di sini, saya pastikan kamu berurusan dengan hukum." Setelah berkata demikian, Parman berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Budi yang masih berdiri kaku di tempatnya. Angin pagi bertiup pelan, membawa serta ketegangan yang baru saja terjadi. Budi menghela napas panjang. Ia tidak menyangka mencari rezeki bisa berujung seperti ini. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur begitu saja. Budi mengendarai mobilnya dengan pikiran yang berkecamuk. Jalanan desa yang tadi terasa hangat dan ramah kini terasa asing. Suara ancaman Parman masih terngiang di kepalanya. "Saya bakal pastiin kamu masuk penjara." Budi menghela napas panjang. Ia hanya ingin berjualan, mencari nafkah dengan cara yang jujur. Tapi sekarang, seseorang benar-benar ingin menyingkirkannya. Saat sampai di rumah kontrakannya, ia langsung memarkir motor dan duduk di bangku kayu depan pintu. Istrinya, Siti, yang sedang menyuapi anak mereka, langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Mas? Kok kelihatan tegang?" tanya Siti sambil meletakkan mangkuk bubur di atas meja. Budi mengusap wajahnya. "Ada masalah di desa tempat aku jualan tadi." Siti mengernyit. "Masalah apa?" Budi menghela napas. "Ada yang gak senang aku jualan di sana. Pemilik warung sayur di desa itu merasa tersaingi. Dia marah, dan dia ngancam mau ngelaporin aku." Siti terkejut. "Ngelaporin? Tapi Mas nggak salah apa-apa." "Itu dia." Budi mengangguk. "Tapi dia bilang aku mengganggu usahanya, dan dia bakal cari cara supaya aku kena masalah." Siti menggigit bibirnya. Jelas khawatir. Mereka sudah cukup kesulitan dengan kondisi keuangan mereka saat ini. Jika sampai Budi benar-benar berurusan dengan hukum, entah bagaimana nasib mereka nanti. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari luar pagar. Budi menoleh, dan dadanya langsung berdegup kencang. Parman berdiri di sana, bersama dua pria berbadan besar. Ekspresi wajahnya dingin, penuh kesombongan. "Budi," serunya lantang, "keluar sebentar." Siti refleks berdiri, menggenggam tangan Budi. "Mas, hati-hati," bisiknya penuh cemas. Budi menepuk tangan istrinya dengan lembut, lalu berjalan mendekati pagar. "Ada apa lagi, Pak Parman?" tanyanya dengan suara setenang mungkin. Parman menyilangkan tangan di dada. "Aku udah bilang kan, jangan jualan di desaku lagi, tapi aku dengar dari orang-orang, kamu masih aja bandel." Budi mengerutkan kening. "Saya belum jualan lagi di sana, Pak." Parman menyeringai. "Bagus kalau gitu. Karena kalau besok kamu tetap keliling di desa itu, saya udah siapkan laporan ke kepala desa. Dan dari sana, saya bisa bawa ini ke ranah hukum." Budi menatap Parman tajam. "Saya jualan dengan cara halal, Pak. Saya nggak merugikan siapapun." Parman tertawa sinis. "Halal atau enggak, itu urusan saya. Yang jelas, saya nggak akan diam kalau kamu masih ngeganggu usaha saya." Kedua pria di belakang Parman ikut menyeringai. Mereka jelas mendukung penuh tindakan Parman. Budi mengepalkan tangan di sisinya, berusaha meredam emosinya. "Saya nggak mau cari ribut, Pak. Saya cuma mau cari makan buat keluarga saya." "Bagus." Parman mendekat, menepuk pagar besi dengan keras hingga berbunyi nyaring. "Kalau gitu, dengar baik-baik. Jangan pernah injak desa itu lagi kalau kamu nggak mau hidupmu berantakan." Setelah berkata demikian, Parman berbalik, melangkah pergi bersama kedua anak buahnya. Budi berdiri di tempatnya. Rahangnya mengeras. Ia bukan tipe orang yang suka cari masalah. Tapi jika terus didesak seperti ini, apa ia harus menyerah begitu saja? Di belakangnya, Siti memegang dadanya,
berusaha menenangkan rasa cemas yang membuncah. Budi tahu, ini belum selesai. Kicauan burung pagi itu terasa berbeda bagi Budi. Biasanya, ia akan berangkat berjualan dengan semangat, menyusuri jalan dengan penuh harapan. Tapi kini, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ancaman Parman bukan sekadar gertakan. Budi bisa merasakannya dari tatapan penuh kebencian pria itu kemarin. Siti menyadari suaminya duduk termenung di depan rumah, mengamati motor tuanya yang masih penuh dengan sisa dagangan kemarin. "Mas, jadi jualan hari ini?" tanya Siti pelan. Budi menghela napas. "Aku belum tahu, Dik. Kalau aku masuk desa itu lagi, Parman pasti bakal benar-benar ngelaporin aku. Tapi kalau aku nggak jualan, kita makan apa?" Siti ikut duduk di sebelahnya. "Tapi kalau sampai ada masalah, gimana, Mas? Kita nggak punya uang buat urusan hukum." Budi menatap istrinya. Benar, mereka bahkan hanya cukup makan untuk sehari-hari. Tapi menyerah bukan pilihan. Tiba-tiba, suara motor terdengar mendekat. Budi dan Siti menoleh ke arah jalan. Sebuah motor bebek berhenti di depan rumah mereka. Di atasnya duduk seorang pria berperawakan kurus dengan peci hitam dan kemeja coklat tua. Wajahnya serius. "Budi," pria itu menyapa. Budi berdiri. "Pak Lurah." Kepala desa turun dari motornya dengan ekspresi dingin. Ia menatap Budi dengan tatapan yang sulit dibaca. "Saya dengar ada masalah di desa kemarin," kata Pak Lurah. Suaranya datar tapi tegas. Budi mengangguk. "Iya, Pak. Saya cuma jualan seperti biasa. Saya nggak niat ganggu siapapun." Pak Lurah menghela napas. "Parman datang ke balai desa pagi ini. Dia bawa keluhan soal kamu. Katanya, gara-gara kamu, warungnya sepi, dan dia menuntut supaya kamu dilarang jualan di desa kami." Budi mengepalkan tangannya. "Jadi, saya harus berhenti jualan begitu saja? Cuma karena dia nggak suka?" Pak Lurah menatapnya dalam. "Saya paham posisi kamu, Budi. Kamu cuma cari nafkah. Tapi Parman juga warga lama di desa ini, dan dia merasa usahanya terancam." Siti berdiri, tak tahan mendengar itu. "Jadi maksud Bapak, suami saya harus pergi? Nggak boleh jualan di desa itu lagi?" Pak Lurah terdiam sesaat. Lalu, dengan suara lebih rendah, ia berkata, "Saya nggak bisa buat keputusan sendiri. Masalah ini sudah masuk ranah hukum. Parman bilang dia siap bawa ini ke pengadilan kalau kamu nggak berhenti jualan di desanya." Budi merasakan darahnya berdesir. Ini sudah keterlaluan. Hanya karena ia mencari rezeki, ia harus berhadapan dengan hukum? Pak Lurah menatapnya sekali lagi sebelum berkata, "Besok, kamu dipanggil ke balai desa untuk mediasi. Kalau kamu tetap bersikeras jualan di desa itu, siap-siap menghadapi gugatan." Setelah berkata demikian, Pak Lurah naik ke motornya dan pergi, meninggalkan Budi dan Siti yang masih terpaku di tempat. Angin pagi berembus pelan, tapi suasana terasa semakin berat. Budi tiba di balai desa dengan langkah mantap. Walaupun pikirannya penuh dengan kekhawatiran, ia tidak ingin terlihat lemah. Di dalam ruangan, beberapa kursi sudah tertata. Di satu sisi, Pak Lurah duduk dengan wajah serius. Di sisi lain, Parman bersandar dengan tangan bersilang di dada. Senyum tipis di wajahnya seolah sudah menang sebelum mediasi dimulai. Di sekitar mereka, beberapa warga berkumpul, ingin tahu bagaimana nasib pedagang sayur keliling yang dianggap mengganggu usaha lokal. "Baik, Pak Lurah membuka pertemuan. Kita di sini untuk menyelesaikan masalah antara Budi, pedagang sayur keliling, dan Parman, pemilik warung desa." Budi tetap diam, menunggu kelanjutannya. "Parman," lanjut Pak Lurah, "kamu yang pertama mengajukan keluhan. Bisa jelaskan masalahnya?" Parman bersandar lebih ke depan. Suaranya terdengar penuh emosi. "Jelas aja saya keberatan, Pak Lurah. Saya udah jualan di desa ini bertahun-tahun. Tiba-tiba ada orang luar masuk seenaknya, bawa sayur lebih murah, dan bikin pelanggan saya kabur." Budi mengangkat wajahnya. "Saya nggak bermaksud mengganggu usaha siapapun, Pak. Saya cuma jualan dengan harga wajar.
Kalau harga saya lebih murah, itu karena saya ambil langsung dari petani tanpa perantara. Parman tertawa sinis. Dengar tuh, Pak Lurah. Dia bahkan ngaku kalau dia memang bersaing langsung sama saya. Gimana saya nggak rugi kalau tiap hari dia masuk ke desa ini? Pak Lurah mengangguk pelan. Budi, apa kamu sadar kalau keberadaan kamu bisa mempengaruhi ekonomi desa? Budi menatap Pak Lurah tajam. Bukankah warga berhak memilih mau beli di mana? Saya nggak paksa siapapun beli dari saya. Kalau warung Pak Parman mahal, dan warga lebih suka belanja ke saya, bukankah itu hak mereka? Suasana ruangan langsung hening. Beberapa warga mulai saling berbisik. Ada yang mengangguk setuju dengan Budi, tapi ada juga yang takut memihaknya karena pengaruh Parman di desa itu terlalu kuat. Parman menggebrak meja. Pokoknya, saya nggak terima. Saya mau dia dilarang jualan di desa ini. Pak Lurah menatap Budi, lalu berkata dengan nada lebih tenang. Budi, untuk menghindari konflik lebih jauh, bagaimana kalau kamu mencari rute lain? Budi merasakan dadanya sesak. Ini bukan solusi. Ini adalah cara halus untuk mengusirnya. Saya butuh desa itu untuk bertahan hidup, Pak. Katanya, suaranya tegas. Saya nggak melanggar aturan. Saya nggak menipu. Saya nggak melakukan hal yang salah. Kenapa saya harus pergi? Pak Lurah menarik napas panjang. Kalau begitu, kita serahkan ini ke jalur hukum. Parman sudah menyiapkan laporan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Budi mengepalkan tangannya. Ia tidak menyangka masalah ini akan sejauh ini. Di sekeliling ruangan, beberapa warga mulai menunjukkan ketidaksetujuan. Mereka saling berbisik, membicarakan ketidakadilan yang terjadi. Budi tahu, ini belum selesai. Pagi itu, Budi duduk di teras rumahnya dengan kepala tertunduk. Di tangannya, selembar surat resmi berkop pengadilan negeri. Surat panggilan itu jelas dan tak terbantahkan. Parman benar-benar membawa masalah ini ke jalur hukum. Siti berdiri di sampingnya. Matanya berkaca-kaca. Mas, ini serius? Kita benar-benar harus ke pengadilan. Budi mengangguk pelan. Iya, Dik. Parman gak main-main. Dia menuduh aku melakukan persaingan usaha tidak sehat. Siti duduk di sebelahnya, menggenggam tangan suaminya erat. Tapi kita nggak punya uang buat sewa pengacara. Mas, kita bahkan cuma cukup buat makan sehari-hari. Budi menghela napas panjang. Pikirannya penuh dengan kemungkinan buruk. Jika ia kalah, apa yang akan terjadi? Apakah ia harus membayar denda yang besar? Atau lebih buruk, apakah ia bisa dipenjara? Tiba-tiba, suara motor terdengar dari depan rumah. Beberapa orang pedagang sayur keliling turun dari motor mereka. Wajah-wajah mereka penuh keprihatinan dan ketegasan. Budi, panggil seorang pria bertubuh besar yang akrab dipanggil Bang Usman, salah satu pedagang sayur keliling senior. Kami dengar kamu dituntut Parman. Budi menatap mereka dengan kaget. Iya, Bang, aku dipanggil pengadilan. Bang Usman menoleh ke teman-temannya, lalu kembali menatap Budi. Kami nggak bisa diam, Bud. Kalau kamu bisa dituntut cuma karena jualan, besok bisa jadi kami juga kena. Ini bukan cuma soal kamu, ini soal kita semua. Pedagang lain mengangguk setuju. Jadi gimana, Bang? Tanya Budi, mulai melihat secercah harapan. Bang Usman tersenyum tipis. Kita lawan. Kita tunjukkan kalau kita juga punya hak buat cari makan. Kita bakal demo di depan pengadilan. Kita nggak akan biarin kamu sendirian. Siti menutup mulutnya, terharu dengan dukungan itu. Sementara itu, Budi merasakan dadanya menghangat. Ia tidak sendiri. Terima kasih, Bang, kata Budi dengan suara berat. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Bang Usman menepuk pundaknya. Cukup datang ke pengadilan, Bud. Urusan lainnya, biar kami yang atur. Budi mengangguk. Hatinya masih penuh ketidakpastian. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak akan menghadapi ini sendirian. Hari sidang semakin dekat, dan berita tentang kasus Budi menyebar luas di antara para pedagang sayur keliling. Dukungan datang dari berbagai penjuru.
Mereka merasa ini bukan hanya masalah budi, tapi ancaman bagi seluruh pedagang keliling yang mencari nafkah dengan cara halal. Di sebuah warung kopi sederhana, beberapa pedagang berkumpul. Bang Usman duduk di tengah, dikelilingi oleh para penjual sayur keliling lainnya. Wajah-wajah mereka penuh semangat dan tekad. Ini bukan cuma soal budi, ujar Bang Usman dengan suara lantang. Hari ini dia yang dituntut. Besok bisa jadi kita yang kena giliran. Kalau kita diam, mereka bakal seenaknya nindas kita. Seorang pedagang muda bernama Rian mengepalkan tangannya. Kita nggak boleh tinggal diam, Bang. Kita harus tunjukkan kalau kita juga punya hak buat jualan. Seorang ibu pedagang yang sudah berjualan lebih dari 10 tahun mengangguk. Kalau sampai pengadilan berpihak ke Parman, berarti mereka bisa seenaknya ngusir kita kapan aja. Bang Usman mengangguk. Betul. Kita bakal demo di depan pengadilan. Kita tunjukkan kalau kita ada, dan kita nggak bisa diperlakukan seenaknya. Setuju, sahut para pedagang serempak. Hari itu, mereka mulai menyusun rencana. Spanduk mulai dibuat, tulisan-tulisan penuh semangat perjuangan dicoretkan di atas kain putih. Mereka mulai menghubungi sesama pedagang di desa lain, meminta dukungan. Budi yang awalnya ragu, kini mulai merasa lebih kuat. Ia melihat bagaimana para pedagang lainnya rela berjuang bersamanya. Di sisi lain, kabar tentang rencana demo ini sampai ke telinga Parman. Di dalam warungnya, ia duduk dengan wajah kesal, mendengarkan laporan dari anak buahnya. Bos, mereka mau demo besar-besaran pas hari sidang, kata salah satu anak buahnya. Parman mendengus. Biarin aja. Semakin ribut mereka, semakin gampang buat aku jatuhin Budi di pengadilan. Anak buahnya mengernyit. Tapi kalau banyak orang dukung dia, bisa-bisa pengadilan jadi berpihak ke dia. Parman tertawa sinis. Gak mungkin. Aku udah atur semuanya. Budi gak punya pengacara, gak punya uang buat nyelamatin diri. Kita lihat aja nanti, siapa yang menang. Ia tersenyum puas. Yakin bahwa segalanya akan berjalan sesuai rencananya. Namun, ia tidak tahu bahwa gelombang perlawanan sudah mulai terbentuk. Pagi itu, depan gedung pengadilan dipenuhi oleh ratusan pedagang sayur keliling yang datang dari berbagai desa. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan, "Pedagang kecil bukan musuh. Kami hanya cari nafkah." Suara mereka menggema di udara, meneriakan keadilan bagi Budi. Budi berdiri di tengah kerumunan. Matanya berkaca-kaca melihat banyaknya dukungan. Bang Usman menepuk pundaknya. Tenang, Bud. Kita di sini buat kamu. Budi mengangguk. Terima kasih, Bang. Tanpa kalian, aku nggak tahu harus gimana. Di sisi lain, Parman turun dari mobilnya dengan wajah dingin. Ia melihat kerumunan dengan tatapan meremehkan. Di belakangnya, beberapa orang berseragam berdiri dengan tangan bersilang. Hah, demo sebanyak ini pun gak akan mengubah apa-apa, gumamnya. Ia melangkah masuk ke pengadilan dengan percaya diri, yakin bahwa ia akan menang. Di dalam ruang sidang, suasana terasa tegang. Hakim duduk di kursinya dengan ekspresi netral, sementara di satu sisi, Budi duduk sendirian tanpa pengacara. Di sisi lain, Parman tersenyum tipis, ditemani seorang pengacara yang tampak berpengalaman. Sidang pun dimulai. Saudara Parman, bisa jelaskan tuntutan Anda? Tanya hakim. Parman langsung bersuara lantang. Yang mulia, saya adalah pedagang sayur rumahan di desa saya selama bertahun-tahun. Sejak Budi mulai berjualan keliling, usaha saya menurun drastis. Saya yakin ini bentuk persaingan tidak sehat. Hakim mengangguk. Lalu menoleh ke Budi. Saudara Budi, bagaimana tanggapan Anda? Budi menarik napas dalam. Yang mulia, saya hanya seorang pedagang kecil yang mencari nafkah untuk keluarga saya. Saya tidak melanggar aturan, tidak berbuat curang. Saya hanya menjual sayur dengan harga wajar, dan pelanggan memilih sendiri mau beli di mana. Pengacara Parman langsung menyela. Itu justru membuktikan kalau saudara Budi sengaja menjatuhkan usaha klien saya dengan cara-cara tidak adil. Budi mengernyit.
Bagaimana bisa saya disebut tidak adil kalau saya hanya menjual dengan harga yang sewajarnya? Hakim mengetuk palunya, meminta semua pihak tenang. Sidang terus berlanjut dengan perdebatan sengit. Di luar, para pedagang sayur keliling terus meneriakkan dukungan untuk Budi. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pria tua dengan pakaian sederhana masuk ke ruang sidang, diikuti oleh beberapa warga desa. Hakim melirik kedatangan mereka. "Siapa Anda?" tanya Hakim. Pria tua itu melangkah maju. "Saya Pak Rahmat, warga desa tempat Budi berjualan. Apa yang ingin Anda sampaikan?" Pak Rahmat menatap Hakim dengan penuh keyakinan. "Saya dan beberapa warga ingin memberikan kesaksian bahwa Budi tidak melakukan kesalahan. Dia hanya pedagang kecil yang berusaha mencari rezeki dengan cara jujur. Kami justru merasa terbantu dengan harga yang lebih terjangkau." Hakim menatap mereka dengan serius. "Jadi, menurut kalian, kehadiran Budi bukanlah ancaman bagi ekonomi desa?" Seorang ibu maju ke depan. "Bukan, Yang Mulia. Justru dia membantu kami yang punya penghasilan pas-pasan. Kalau warung Pak Parman lebih mahal, itu bukan salah Budi." Suasana di dalam ruang sidang mulai berubah. Wajah Parman yang semula penuh percaya diri kini mulai tegang. Hakim mengetuk palunya sekali lagi. "Baik, karena ada saksi tambahan, sidang akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pernyataan dari warga." Budi melirik Parman. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat khawatir. Di luar ruang sidang, para pedagang sayur keliling terus berteriak dengan semangat. Gelombang perlawanan semakin kuat. Budi tahu, pertarungan belum selesai. Hari demi hari, sidang berlangsung dengan penuh ketegangan. Pihak pengacara Parman terus berusaha membuktikan bahwa Budi adalah ancaman bagi perekonomian desa, sementara para pedagang sayur keliling memberikan kesaksian untuk membela Budi, mengungkapkan bagaimana keberadaan mereka memberikan alternatif bagi warga desa yang mencari harga lebih terjangkau. Setiap kali para pedagang menyuarakan pendapat mereka, Budi merasa semakin kuat. Mereka tidak hanya mendukungnya karena mereka mengenalnya, tapi karena mereka merasakan hal yang sama, perjuangan untuk hidup dengan cara yang halal, dengan tidak menindas orang lain. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Hari itu adalah hari keputusan. Seluruh pengadilan penuh sesak dengan warga desa dan para pedagang sayur keliling. Ada atmosfer tegang yang begitu terasa. Budi duduk di kursinya, tangan terkepal di atas meja, menunggu keputusan yang bisa mengubah hidupnya. Hakim memasuki ruang sidang dengan langkah berat. Suasana pun hening. "Kami telah mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak, termasuk saksi-saksi dari warga desa. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, kami memutuskan bahwa..." Hakim berhenti sejenak, menatap kedua belah pihak, lalu melanjutkan. "Bahwa tuntutan dari saudara Parman terhadap saudara Budi tidak dapat diterima." Beberapa detik keheningan melanda ruangan. Budi merasa darahnya berdesir. Apa yang baru saja ia dengar? Hakim melanjutkan, "Kami memutuskan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa saudara Budi telah melakukan persaingan usaha tidak sehat. Saudara Budi memiliki hak untuk berjualan di desa ini, dan warga desa juga berhak memilih tempat untuk membeli barang mereka." Mendengar itu, Budi terdiam, hampir tidak percaya. Para pedagang yang hadir di luar ruang sidang mulai bersorak, merayakan keputusan ini. Pak Usman yang berdiri di luar ruang sidang menyeka keringat di dahinya. Matanya berbinar. "Kita menang, Bud. Kamu menang." Budi hanya bisa terdiam, tak tahu harus berkata apa. Emosinya bercampur aduk, kelegaan, kebahagiaan, dan rasa syukur yang mendalam. Ia melihat kembali ke arah Parman, yang duduk dengan ekspresi muram, wajahnya penuh kekesalan. "Keputusan ini bukan hanya kemenangan buat saya, tapi buat kita semua," kata Budi pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Kita semua berhak untuk berusaha." Di luar, para pedagang sayur keliling merayakan kemenangan mereka. Mereka tahu bahwa hari ini adalah hari yang penting, bukan hanya untuk Budi, tapi untuk semua pedagang kecil yang mencari nafkah dengan cara yang jujur. Sementara itu, Parman berdiri dari tempat duduknya dengan wajah merah padam.
Ia berjalan keluar dari ruang sidang tanpa sepatah kata pun, dan Budi tahu bahwa meskipun ia menang, mungkin ini bukan akhir dari semua permasalahan. Tapi untuk hari ini, Budi bisa bernapas lega. Beberapa hari setelah keputusan pengadilan, kehidupan di desa kembali berjalan normal. Budi terus berjualan dengan motor tuanya, mengelilingi desa seperti biasa, dan para pelanggan tetap setia datang ke gerobaknya. Meskipun Parman sudah kalah di pengadilan, ketegangan antara mereka belum sepenuhnya mereda. Suatu pagi, Budi sedang menata sayuran di gerobaknya ketika Bang Usman datang menghampirinya dengan wajah penuh senyum. "Gimana, Bud? Sudah merasa lega?" tanya Bang Usman sambil duduk di samping Budi. Budi mengangguk. "Lega, Bang. Tapi aku tahu ini belum selesai. Parman pasti nggak akan diam begitu saja." Bang Usman tersenyum tipis. "Memang begitu kalau kita melawan ketidakadilan. Tapi yang penting, kita udah menang di pengadilan. Kita sudah membuktikan kalau kita nggak salah." "Iya, tapi aku takut dia bakal cari cara lain untuk bikin hidup kita susah," jawab Budi, matanya menyisir sekeliling, melihat beberapa pelanggan yang datang. Bang Usman menepuk pundaknya. "Budi, ingat ini. Kita nggak cuma berjuang buat diri kita sendiri. Kita berjuang buat semua pedagang sayur keliling. Kita ini satu keluarga. Dan selama kita bersolidaritas, kita nggak akan pernah jatuh." Budi tersenyum tipis, merasa lebih tenang mendengar kata-kata Bang Usman. Tak lama kemudian, beberapa pedagang sayur keliling lainnya datang. Mereka berbaris di depan gerobak Budi, mengobrol ringan sambil menunggu pelanggan. Suasana hangat dan penuh persahabatan terasa di antara mereka. Kemudian, terdengar suara motor yang mendekat. Budi menoleh dan melihat Parman melintas di depannya, membawa sayuran dengan gerobak kecil. Matanya tajam memandang Budi sejenak, namun ia segera melaju pergi tanpa sepatah kata. "Lihat tuh, Bud," ujar Bang Usman sambil melirik Parman yang sedang pergi. "Dia tahu kalau kita nggak bisa dibungkam. Dia cuma berusaha menahan amarahnya." Budi hanya mengangguk, matanya mengikuti Parman yang semakin jauh. Ia tidak merasa bangga atas kemenangan pengadilan. Yang terpenting baginya adalah menjaga kehidupan yang telah ia bangun. Di suatu malam, Budi duduk di teras rumah, merenung. Pikirannya melayang ke perjalanan panjang yang telah dilalui. Ia ingat betul bagaimana perasaan takut dan cemas saat pertama kali mendengar tuntutan Parman. Namun kini, ia merasa lebih kuat. Bukan hanya karena ia menang di pengadilan, tetapi karena ia tahu bahwa banyak orang yang mendukungnya. Keesokan harinya, saat Budi sedang berjualan, beberapa pedagang sayur keliling datang dan memberikan dukungan moral lagi. Mereka membawa barang dagangan yang lebih banyak dari biasanya, berusaha membantu Budi agar bisa lebih banyak mendapatkan pelanggan. "Ini untuk kamu, Bud," ujar ibu pedagang yang sudah lebih tua. "Kita semua di sini untuk saling membantu." Budi terharu. "Terima kasih, semuanya. Aku nggak tahu harus bagaimana kalau nggak ada kalian." Seluruh pedagang sayur keliling kini bersatu. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berjualan secara terpisah, mereka adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mereka bisa menghadapi siapa saja, termasuk Parman, asalkan mereka terus bersolidaritas. Hari-hari berlalu, dan meskipun Parman masih berjualan di desa, tidak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya. Budi terus menjalankan kehidupannya dengan tenang, dengan dukungan penuh dari komunitasnya. Budi akhirnya sadar bahwa perlawanan yang sesungguhnya bukan hanya soal memenangkan kasus atau bertarung dengan satu orang. Itu tentang menjaga nilai-nilai persaudaraan dan solidaritas di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Dan untuk Budi, ini adalah awal dari perjalanan yang baru. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana solidaritas antara pedagang sayur keliling dapat mengalahkan ketidakadilan. Meskipun Budi sempat merasa terpojok dan takut, dukungan dari teman-teman seprofesi memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Ini mengajarkan kita bahwa ketika kita bersatu, kita bisa mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Semoga hikmah-hikmah ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam dan menjadi pencerahan bagi penonton. Terima kasih.